Bunyi kentongan sayup terdengar. Hampir tengah malam, kata Marwan dalam hati. Ia mulai menyahut gagang pintu dapur. Sejenak kemudian pintu dapur terbuka. Kaki kanannya melangkah menuju sumur gumbala. Malam ini perasaanku harus terjawab, katanya dalam hati. Sumur gumbala sering digunakan oleh peziarah untuk sekedar mencari wangsit, penyembuhan, atau sejenisnya. Letak sumur yang sulit dijangkau menyebabkan peziarah harus bersusah payah menyusuri lereng penuh bebatuan. Jalannya harus memutar karena sumur ini tepatnya di punggung bukit. Peziarah biasanya memilih malam hari untuk berkunjung ke sana. Seperti malam-malam sebelumnya, Marwan memperlambat langkahnya ketika mendekati pohon randu raksasa. Bau kemenyan menyumbat kepala. Hawa mistis memenuhi sekitar sumur gumbala. Sosok-sosok astral berseliweran di tempat itu. Hanya orang berkemauan tinggi saja yang berani melangkahkan kaki menuju sumur gumbala. Gemericik air terdengar dari pancuran yang menuju sumur di bawah pohon randu raksasa. Di sela bunyi gemericik terdengar tumpahan air dari gayung yang membentur batu lantai sumur. Biur, biur. Marwan berbisik. Orang mandi. Tapi siapa malam-malam begini mandi di sini? Bulu kuduk Marwan berdiri. Detak jantungnya tak beraturan. Coba aku mendekat, katanya. Marwan memberanikan diri melongok ke sumur. Ladalah. Lantai sumurnya kering. Tidak ada bekas orang mandi. Marwan terheran-heran. Punggung tangannya berkali-kali ia gosokkan ke kedua matanya. Marwan tetap heran, tak percaya dengan kedua matanya. Mata Marwan nanar mengamati sekitar. Sejauh mata memandang, hanya deretan pohon beringin menjulang, bebatuan berkerak dan daun pakis menari-nari tertiup angin malam. Tiba-tiba seberkas sinar putih jatuh tepat di bawah pohon randu gumbala. 5 langkah dari tempat Marwan berdiri saat itu. Mata Marwan tak berkedip melihat kejadian itu. Terdorong keinginannya, kaki Marwan melangkah menuju tempat jatuhnya sinar. Selembar kain putih bertulis deret angka. Marwan bertanya dalam benaknya, apa ini? 4 nomor togel. Hahaha. Sebentar lagi aku akan jadi juragan. Marwan berbisik. Marwan bergegas pulang. Langkahnya tampak tergesa. Badannya terasa ringan. Meski sesekali kakinya terantuk batu. Rasa senangnya mengalahkan sakit kakinya. Bunyi kokok ayam mulai terdengar pagi hari. Dalam perjalanan, pikiran Marwan melambung tinggi. Besok kalau tembus pasang nomor 10.000 jadi 100 juta. Dengan uang sebanyak itu, aku akan membeli pabrik tahu milik Juragan Dremo. Juragan Dremo yang kondang kaya dan dihormati di seluruh kampung ini akan diganti oleh Juragan Marwan. Kata Marwan terkekeh. Sepanjang jalan Marwan tertawa sambil memandangi kain putih yang ada di tangannya. Sesekali kain putih diacung-acungkan ke atas.
Di kaki bukit, bunyi kentongan terdengar lagi. Isyarat menunjukkan saat itu pukul 3 pagi. Lelah menuruni bukit, Marwan duduk di batang mahoni yang telah tumbang. Gelap masih menyelimuti sekitar. Kini kantuk mulai menyerang. Tetapi Marwan tetap mencoba untuk membuka matanya. 1 detik mata Marwan terpejam. Kepalanya mengangguk, lalu bangun terperanjat. Sosok lelaki bertubuh kurus tiba-tiba melintas di hadapannya. Di belakang lelaki itu turut serta seorang anak muda. Badan mereka tampak membungkuk. Mukanya pucat seperti kelelahan. Marwan mencoba membuka matanya lebar-lebar. Hatinya berkecamuk. Siapa? Membawa apa? Dan hendak kemana mereka pagi buta di tempat ini? Marwan kemudian beranjak meninggalkan tempat duduknya. Marwan bergegas melangkah membututi kedua lelaki aneh itu. "Hei, Kisana! Berhenti!" teriak Marwan. Kedua lelaki lalu berhenti. Marwan segera menghampiri. Namun alangkah terkejutnya setelah Marwan tahu mereka itu Juragan Dremo dan Kerni, anak Juragan Dremo. Kakak kamu Juragan Dremis? Dremo?" Marwan gugup. Keringat mulai bercucuran. Orang-orang aneh itu menatap Marwan dengan pandangan tajam. Dari mulutnya lirih terdengar suara mengibah. "Wan, Marwan, cukup aku saja yang mengalaminya. Aku dan anakku Kerni sedang menjalani hukuman. Ratu Demit Randu Gumbala meminta imbalan. Aku, Kerni, dan mereka yang berhutang budi pada sang ratu tiap hari harus memanggul material untuk membuat istana di puncak bukit itu." Orang mirip Kerni melanjutkan kalimat itu. "Kang Marwan, sudahilah segala bentuk perjudian. Judi itu menang ketagihan, kalah penasaran. Berhentilah ya, Kang." Marwan lantas berdiri mematung. Sementara kedua sosok tersebut hilang berbaur dengan kegelapan. Pikiran Marwan sontak berkecamuk. Nafsu dan akal sehatnya bertarung pagi itu. Nafsunya membujuk 100 juta duit yang banyak. Sementara akal sehatnya berpikir judi itu larangan agama. Menurut para ulama, harta judi itu haram. Lagi-lagi Marwan menjadi bingung. Langit jingga mulai nampak di ufuk timur. Kokok ayam jantan telah ramai bersahutan. Burung berkicau, semilir angin pagi merasuk ke tubuh Marwan. Setelah semalam lelah bertualang, lelaki itu tiba di halaman rumahnya. Ia menghampiri gentong berisi air untuk mencuci mukanya yang kusam. Langkah kaki Marwan menuju pintu dapur. Ia buka pintu dapur, ia selipkan kain putih di dinding bambu dekat pintu dapur. Badan Marwan sudah sangat lelah. Beberapa saat kemudian, ia telah terbaring di balik bambu dekat tungku. Siang beranti malam. Marwan memandangi uang 10.000 di bawah bantal. Ia memandangi uang itu sambil membayangkan tumpukan uang 100 juta rupiah di atas balik bambu. Tanpa pikir panjang, uang 10.000 dimasukkan ke kantong baju. Marwan bergegas pergi menuju agen tempat membeli nomor togel. Pikirannya tak lepas dari 4 angka yang tertulis di kain putih. Langkah Marwan terhenti. Ia singgah di gardu ronda. Gardu itu didirikan di tepi jalan perempatan.
Desa Randu Gumbala. Marwan sengaja singgah sambil menunggu agen togel mampir ke Garuda. Marwan memutar sarung di lehernya. "Sini Kang!" teriak seorang lelaki seusia Marwan. Lalu Marwan duduk bersila menggenapi permainan domino yang tengah berlangsung. Kira-kira setengah jam permainan domino berlangsung. Permainan domino di gardu itu memang asik. Terlebih lagi jalannya permainan tanpa imbang. Pemain domino yang kalah bergantian. "Kopinya Kang!" teriak Aminah, penjaga warung sebelah gardu. 4 gelas kopi dan sepiring mendoan telah tersaji. Sementara permainan domino dihentikan, mereka berempat termasuk Marwan terhanyut dalam obrolan. Obrolan mereka sampai pada tragedi kemarin lusa. "Ada kejadian apa toh, Dik?" Marwan bertanya. "Loh, Kang Marwan belum tahu toh?" sahut orang di sebelah kiri Marwan. "Itu loh Wan, Juragan Dermo dan anaknya kemarin malam itu kan ditemukan tewas di kaki bukit." Sontak Marwan terkejut mendengar berita itu. "Lah dalah, pagi tadi Dermo dan Kremi mengusung material di kaki bukit ya. Lalu siapa mereka itu tadi?" "Dermo dan Kremi sudah mati kemarin lusa." Sekujur tubuh Marwan merinding. Terlebih lagi teringat kata-kata yang diucapkan Dermo dan Kremi tadi pagi. Kopi masih separuh, agen togel sampai di gardu ronda. Pikiran Marwan mulai berubah. Ia teringat kata-kata Dermo dan Kreni. Ia lantas membiarkan agen togel berlalu begitu saja. Terima kasih dari kumpulan cerpen inspiratif Lentera di Kaki Senja karya Mariyati.